Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan usaha bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Nah, tentu kalian tidak asing lagi dengan apa itu bank umum. Kita akan membahas tentang pengertian bank umum, fungsi pokok bank umum, kegiatannya, sumber dana bank dan pengalokasiannya. Bank umum ini merupakan lembaga yang paling penting dalam suatu negara. Bank yang hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang berorientasi laba secara konvensional. Fungsi pokok bank umum yang pertama adalah penciptaan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang viral. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang viral. Fungsi yang kedua adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, merupakan salah satu fungsi yang sangat penting karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya, clearing, transfer uang, penerimaan setoran, dan lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum sangat dibutuhkan untuk memudahkan transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Fungsi yang kelima yaitu penyimpanan barang-barang berharga. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan lainnya. Nah, yang keenam yaitu pemberian jasa-jasa lainnya. Nah, saat ini masyarakat sudah dapat membayar listrik, telepon, membeli pulsa telepon seluler, dan mengirim uang melalui ATM. Kegiatan bank umum yang pertama yaitu menghimpun dana atau yang disebut dengan funding, yang merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Jenis simpanannya yaitu simpanan giro, yang merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kemudian simpanan tabungan atau saving deposit, yang merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Kemudian simpanan deposito atau term deposit, yang merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Kegiatan bank umum yang kedua yaitu menyalurkan dana atau yang disebut dengan lending, yang merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan tersebut dikenal dengan nama kredit. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi kredit investasi, yang merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kemudian kredit modal kerja, yang merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Kemudian kredit perdagangan, yang merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Yang keempat, kredit produktif, yang merupakan kredit yang dapat berupa investasi modal kerja atau perdagangan. Yang kelima adalah kredit konsumtif, yang merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalkan keperluan konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. Yang keenam, kredit profesi, yang merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional. Kegiatan bank umum yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya atau disebut dengan servis. Jasa-jasa bank yang ditawarkan yang pertama adalah kiriman uang atau transfer, yang merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Yang kedua adalah clearing, yang merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek bilet giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga adalah inkaso, yang merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat adalah safe deposito box, yang memberikan pelayanan penyewaan box, pengamanan tempat penyimpanan surat-surat berharga bagi nasabah. Kelima, kartu kredit yang digunakan untuk bertransaksi. Yang keenam adalah bank notes, yang merupakan jasa penukaran valuta asing. Yang ketujuh, bank garansi, yang merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Yang
penetapan bank draft yang merupakan lesson yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabah. Yang kesembilan adalah letter of credit atau distribusi yang merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi impor yang mereka lakukan. Yang ke-10 adalah cek wisata yang merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan. Yang ke-11 menerima setoran dari berbagai tempat antara lain pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Yang ke-12 melayani pembayaran seperti membayar gaji, pensiun, kemudian membayar dividen, pembayaran kupon, dan pembayaran bonus. Yang ke-13 bermain di dalam pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti penjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, dan perusahaan pengelolaan dana. Sumber dana bank dan pengalokasiannya. Dana dari modal sendiri terdiri dari modal yang disetor, yang merupakan dana yang disetor pertama kali oleh pemilik saham. Yang kedua, berbagai cadang bank, yaitu cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi pada pemegang sahamnya. Kemudian laba yang ditahan, yang merupakan sebagian laba yang disetujui rapat pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai dividen. Kemudian aigo saham, modal sumbangan, selisih pejabaran yang merupakan sumber dana ekuitas. Kemudian dana dari pinjaman, yaitu pinjaman dari bank lain atau disebut dengan call money, pinjaman harian antar bank, kemudian pinjaman dari bank sentral, dan pinjaman dari lembaga finansial bukan bank. Dana dari deposito nasabah. Dana simpanan ialah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Ada simpanan dana dalam bentuk rekening giro, simpanan dana dalam bentuk tabungan, dan simpanan dana dalam bentuk deposito berjangka. Kemudian dana dari pasar finansial, yaitu ada sertifikat deposito yang merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Kemudian sekuritas aset bank yang memberikan arti mentransformasikan aset menjadi sekuritas, misalnya aset kredit yang diberikan. Bank Perkreditan Rakyat. Bank BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank BPR. Yang pertama, menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Larangan yang tidak boleh dilakukan BPR karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR meliputi menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Alokasi kredit Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama adalah memberikan kredit. Bank BPR harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utang sesuai perjanjian. Yang kedua, dalam pemberian kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan BI mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada peminjam tidak melebihi 30% dari modal. Yang ketiga, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan batas maksimum pada pemegang saham melebihi 10% dari modal sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.